Semangat! Okay, Semangat! action! What values? Begins with me. Terima kasih untuk kesempatannya. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat karunia kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Kita bisa berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Terima kasih juga untuk panelis, untuk estate manager, mentor, dan adik saya yang sudah bersedia untuk menghadiri presentasi saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak LND yang sudah memfasilitasi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada dari pihak SSL CDHO yang sudah bersedia menyaksikan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Firly Darmawan Manalu. Saya dari Departemen SSL yang memang bertempat di PBA Inhutani Longna. Di sini saya melaksanakan OJT selama 2,5 bulan. Nanti sedikit banyaknya saya akan menyampaikan rangkuman 6 bulan selama training saya. Selanjutnya, adapun nilai-nilai inti BHL disingkat dengan spirit. S yakni sumber daya manusia, P pelanggan, I integritas, R rasa memiliki, I improvisasi terus menerus, dan T kerja sama tim. Jadi yang sangat mencolok saya yakni pelanggan. Mengapa saya mengambil pelanggan? Karena Departemen SSL merupakan departemen sosial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, kontraktor maupun departemen lain seperti plantation dan harvesting. Jadi salah satu yang sangat penting adalah pelanggan. Ketika kita berhasil berkomunikasi dengan pelanggan, maka kegiatan operasional kita di lapangan dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, adapun gambar HTI. HTI adalah singkatnya. Kita lanjutkan lagi ke persiapan lahan, kemudian pembibitan hingga pemasaran lagi. Kemudian selanjutnya, di plantation kita mengenal adanya istilah PMI, yakni Plantation Monitoring Assessment. Di mana PMI ini kita lihat dari umur 6 bulan, 18 bulan, 30 bulan, 42 bulan, dan 54 bulan. Saya mengambil PMA 6 dan PMA 18. Saya menjelaskan di mana perbedaannya. Di PMA 6 tidak ada pengukuran diameter karena tanaman masih cenderung treatment. Jadi tujuannya ini, Pak, kita mengukur volume per hektar per tahunnya. Saya mengambil studi kasus di 18 bulan dengan diameter 9 cm dan stocking 94%. Jadi untuk mengetahui volume pohon per hektarnya, dapatlah hasil 66,25 meter kubik per hektarnya. Jadi untuk MAI-nya kita kalikan dari volume pohon per hektar dikali 12 bulan per tahun per umur tegakan, dapatlah hasil 35,91 ton per hektar per tahunnya. Pada Departemen SSL kita memiliki struktur organisasi, Pak, di mana pimpinan tertinggi kita di estate yaitu estate manager dan pimpinan tertinggi kita di HAW yaitu SSL CD manager yakni Pak Kalis. Kemudian ada atasan saya seperti kita lihat adalah asisten kepala SSL CD di mana dia disebut dengan model koordinator, dan posisi ketiga jika misalnya nanti sudah ditetapkan dengan yang tetap kita mengisi posisi paling bawah yakni asisten SSL CD. Background Departemen SSL. SSL merupakan departemen humas yang bergerak di bidang sosial yang berfungsi untuk menyelesaikan isu-isu sosial mulai dari konflik lahan, permasalahan tenaga kerja, menjadi pun untuk keamanan yang lebih lanjut estate maupun lingkungan masyarakat sekitar. Ada pun tugas utama departemen ini yakni membina hubungan yang harmonis antara perusahaan dan stakeholder. Yang kedua, melakukan hubungan sosialisasi program kegiatan perusahaan kepada masyarakat dan kontraktor. Ketiga, menyelesaikan konflik dan masalah antar perusahaan dan stakeholder. Yang keempat, menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Jadi Pak, sampai saat ini untuk klaim lahan yang sudah tertangani sebesar 73%. Kita punya target di tahun 2025 100% akan diselesaikan. Semoga tidak ada halangan. Jadi ada pun dampak positif dari kinerja SSL CD yakni menjamin kelancaran operasional melalui pendekatan terhadap potensi ancaman dan masalah sosial. Berikut saya tampilkan peta rencana kerja usaha. Jadi Pak, peta rencana kerja usaha ini selama 10 tahun ke depan, di mana yang wilayah kuning stabilo merupakan wilayah kerja kita. Selanjutnya, berikutnya peta rencana kerja tahunan. Ini berhitung per tahunnya, di mana lahan yang warna merah adalah lahan konservasi dan warna kuning merupakan lahan kerja kita. Berikut juga peta desa binaan estate Inhutani. Jadi estate Inhutani ini Pak memiliki 9 desa binaan. Ada desa Klinjaulu dan desa Longna. Jika ada terdapat klaim lahan, kita memiliki alur proses penyelesaian klaim lahan, Pak, dari identifikasi lahan, kemudian pembuatan berita acara klaim, register di PIMS,
sektor, HO, validasi hasil ukur data ukur tersebut hingga penyelesaian targetnya Pak. Berikut contoh berita acara yang sudah ditandatangani dan dokumentasinya Pak. Ini salah satunya, ada tanda tangan saya, rekan saya Daniel, dan atasan saya juga ada Pak. Pola-pola penyelesaian konflik lahan. Yang pertama ada pola PHBM, kedua ada tanaman kehidupan, ketiga ada ganti rugi tanaman tumbuh, yang keempat program CSR. Jadi fungsi program CSR ini Pak pada akhirnya membina keharmonisan hubungan antara masyarakat dan perusahaan yang sebelumnya mungkin pernah bergesekan ataupun bersinggungan. Dengan cara ini juga kita dapat menarik hati masyarakat untuk mau bekerja sama dengan perusahaan kita dan melancarkan kegiatan operasional kita ke depannya agar tidak ada penyutopan ataupun konflik lainnya. Selanjutnya, jika ada permintaan bantuan proposal dari eksternal, ada pun jalur yang kita buat. Pertama, penerimaan proposal. Yang kedua, persetujuan dari pihak PT Inhutani 1. Jika dia tidak disetujui, maka proposal terhenti. Dan jika disetujui, kita dapat melaksanakan pengajuan advance KHU. Jika disetujui, maka bisalah kita cairkan dana dan kita realisasikan bersama PT Inhutani 1. Kita biasanya merealisasikannya dengan CD Inhutani. Kemudian kita membuat laporan kegiatan. Selanjutnya, berikut adalah dokumentasi CD yang pernah saya lakukan belakangan ini, yakni pelatihan pembuatan pupuk organik cair di Desa Longtesak. Adapun analisis tulang yang melatar belakangi kegiatan saya kemarin, saya mengambil topik belum pernah adanya pembuatan pupuk organik dari 5 pertanian di Desa Longtesak. Ada 4 unsur yang mempengaruhi hal ini Pak: man, metode, environment, dan material. Di mana di man, di manusianya, saya melihat adanya kekurangan. Di sini terlihat pengetahuan petani dalam pembuatan pupuk organik cair ini Pak. Mereka tahu membudidayakan, mereka tahu bertani, tapi mereka kurang memahami apa fungsi dari pupuk organik dan keuntungan dari pupuk organik cair ini Pak. Apa yang membuat itu terjadi? Mereka belum mendapatkan informasi berkelanjutan karena kurangnya bimbingan dan pengawasan. Kemudian kita bisa melihat di material Pak. Di material yang menjadi hambatannya sulit mendapatkan bahan campuran pupuk organik. Karena apa? Karena toko pertanian belum ada terdapat di desa tersebut Pak. Mereka berbelanja harus keluar kecamatan seperti Muara Ancalong dan Sebulu. Untuk environment yang menjadi permasalahan di sini Pak, sampah atau limbah pertanian menumpuk. Jadi di sekitar rumah tangga ataupun di kebun banyak di situ sampah limbah pertanian yang tidak dimanfaatkan. Apa penyebab utamanya Pak? Saya bisa melihat di sini belum adanya pengolahan sampah organik. Jadi sampah tersebut terbuang dengan sia-sia. Kemudian untuk di metode Pak, mereka masih menggunakan pupuk kimia. Apa yang menyebabkan ini Pak masih menggunakan pupuk kimia? Sebenarnya mereka belum mengetahui cara pembuatan pupuk organik. Jadi berdasarkan pengamatan dan wawancara, hanya ada sekitar 2 orang yang bisa membuat pupuk organik cair ini kemarin Pak. Dan mereka pun mendapat pelatihan ini di Samarinda dan kecamatan luar, tidak di Desa Longtesak ini. Jadi sekitar 15 orang kemarin yang menjadi audiens, hanya 2 orang yang pernah mengikuti pelatihan pupuk organik ini Pak. Kemudian yang terakhir yang menjadi permasalahan akhirnya belum pernah adanya penyuluhan tentang pupuk organik di desa ini Pak. Selanjutnya, list of problem and corrective action. Di mana di men Pak? Di pengetahuan tadi saya memiliki solusi penyuluhan dari desa ataupun pihak terkait mengenai pembuatan pupuk organik cair ini Pak. Yang kedua, di materials. Sulitnya mendapat bahan campuran pupuk organik, saya memiliki solusi membuat bahan campuran alternatif Pak. Contohnya dari E4 ataupun molase yang susah kita dapatkan dari luar. Molase kita bisa buat dari limbah gula merah. Dari gula merah kita bisa buat Pak. Memang memerlukan sedikit proses dalam pembuatannya. Kemudian yang ketiga, di environment, sampah atau limbah pertanian yang menumpuk, saya memiliki solusi. Disediakannya tempat sampah limbah organik. Jadi bertujuan nanti Pak mengumpulkan limbah sayuran, limbah rumah tangga, ataupun limbah pertanian seperti batang pisang yang setelah dipanen, dikumpulkan, ditumpuk, dan nanti bisa diolah menjadi pupuk organik cair Pak. Yang keempat, tentang metode, masih menggunakan pupuk kimia. Jadi adapun cara yang paling simpel dan paling sederhana untuk solusinya ini Pak, kita lakukan sosialisasi non formal kepada petani. Jadi Pak, selama saya training, saya selalu memikirkan apa itu target 6 bulan ke depannya bagi saya Pak. Salah satunya ada 3 poin Pak yang ingin saya lakukan target untuk 6 bulan ke depan. Yang pertama, merealisasikan CSR pelatihan pembuatan pupuk organik cair di setiap desa binaan PBA Inhutani ataupun CSR yang lainnya Pak. Kemudian yang kedua, sudah punya koneksi terutama tokoh-tokoh masyarakat, aparatur maupun pemerintah di sekitaran kecamatan Muara Ancalong. Yang ketiga, terlibat aktif minimal menyelesaikan 2 masalah utama yang berkaitan dengan SSL maupun perusahaan tanpa
adanya masalah susulan Pak, artinya tidak berkelanjutan. Cukup clear dalam waktu yang singkat. Selanjutnya Bu. Setelah saya mengamati dan OJT di PBI Hutan ini Pak, saya mendapatkan isu K3 yang sederhana. Kita melihat adanya tumpukan daun dan batang pohon yang sudah dipotong di sini Pak. Saya melihat di sini akan ada potensi menjadinya sarang ular di sana. Kejadian di minggu lalu di klinik ditemukan ular Pak. Saya melihat di situ banyak tumpukan daun, banyak juga tumpukan batang seperti ini. Ini salah satu faktor yang menjadi ular bersarang di sana Pak. Jadi ada pun solusi selanjutnya Pak. Semoga bisa kita sediakan tempat sampah khusus untuk daun ini yang kedepannya kita bisa jadikan pupuk kompos. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa membuat pupuk kompos ini? Kita buat gitu ketika sudah jadi. Saya melihat ada pohon durian dan ada pohon langsa di samping mes. Mungkin ketika pohon ini pupuk ini sudah jadi, kita bisa buat pupuk kompos ini di pohon tersebut Pak. Jadikan buahnya kita juga yang menikmati di sekitaran estate. Mungkin itu solusi simple dari saya yang sederhana. Selanjutnya Bu. Berikut Pak saya tampilkan kegiatan koordinasi dengan stakeholder, yakni tokoh masyarakat, pihak desa dan BUMDes Kelinjau Ulu, dan penyelesaian masalah yang pernah kita selesaikan, yakni pertama masalah penggunaan narkoba di sekitar estate, yang kedua penggelapan uang oleh kehutanan, dan pada hari itu juga kita usahakan setelah selesai 1 hari Pak. Kemudian selanjutnya Bu. Adapun kegiatan patroli dan sosialisasi rutin yang kita laksanakan dengan vendor dan mitra kerja kita ini PTSN Pak, untuk menjamin keamanan dan ketertiban kita di seluruh sektor wilayah perusahaan. Di sini juga kita mensosialisasikan tentang bahaya narkoba, minuman keras maupun perjudian Pak. Di sini ada juga bawahnya itu ada monitoring pupuk, alat berat, dan sosialisasi pendekatan dengan kontraktor lainnya. Berikut tertampil kegiatan CD pada bidang infrastruktur di Desa Longtesak dan Longpok Pak. Kemudian ada juga di bidang pendidikan pada SD 0011 di Longnah. Jadi harapannya melalui CSR itu nanti Pak bisa menjalin hubungan yang erat dari masyarakat kepada kita gitu. Jadi kegiatan operasional kita tidak terganggu ke depannya dan bisa mereka kita ajak kerjasama Pak. Kemudian nah ini bukti dokumentasi pelatihan yang pernah saya berikan kepada masyarakat Desa Longtesak, di mana saya sebagai pemateri Pak, saya membantu, saya mengajari mereka dengan pembuatan pupuk organik cair ini. Saya mendemonstrasikan cara, memang didukung dan dibantu oleh atasan saya sendiri, mentor dan bagi saya juga Pak. Adapun kata-kata penutup dari saya yang membuat saya semangat bekerja dan pantang menyerah, yakni segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya. Mungkin inilah rangkuman yang bisa saya sampaikan Pak selama training 6 bulan. Saya kasih kesempatan kepada panelis, kepada mentor saya, kepada body saya maupun kepada estate manager untuk memberikan pertanyaan, saran maupun masukan kepada saya. Terima kasih, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya tanya jawab ini. Pak Tanto, monggo Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Gitu. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Mas apa tadi? Mas Ferry. Mana lu? mana lu ya? Kan dalam pemberdayaan fokusnya ke situ ya, itu apa namanya kan buatan pupuk. Iya Pak. Sedangkan budaya masyarakat sekitar itu kan masih budaya untuk ladang berpindah, istilahnya apa ya, masih gunakan pola-pola tanam, misalnya buka lahan dengan sistem di hutan dengan sistem dibakar atau apa. Apakah itu efektif dari untuk pembuatan itu pupuk itu? Dan kita itu yang lebih lanjut, kalau memang efektif perlu dibuatkan suatu tim plot atau demonstrasi plot sehingga masyarakat juga yakin ya untuk penerapan itu. Terus klaim untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, salah satunya tadi apa yang ada pola penyelesaian tadi, atau pola GTT, Taliase, GTT, PAPM, terus dia tuh tanaman kehidupan dan CSR. Nah itu kan sekarang masih ngacu di masih mengaturan P5 ya, P5
ke P8 ya, P8. Jadi kalau P8 bahwa itu banyak melibatkan masyarakat untuk bermitra atau dilakukan penyelesaian dengan pola kemitraan. Jadi memang betul kalau untuk saat untuk P5 ini memang yang paling ditekankan adalah kita proses identifikasi mana-mana area klaim, area konflik, terus baru kita rumuskan untuk pola-pola penyelesaian. Nah sekarang dengan P8 ini banyak mengacu di kemitraan, misal ini jadikan bisa juga kemitraan PHPM, pola PHPM, terus juga namanya pola misal di HPK atau konservasi apa namanya HPK yang untuk objek wisata yang bisa memungkinkan ada potensi itu. Nah sedangkan untuk tanaman kehidupan sekarang juga berubah kan, tidak ditambah nanti sekarang semua swakelola dan kemitraan. Ya mungkin nanti ini mungkin masih bisa belajar kembali untuk ini atau kita banyak diskusi untuk ini. Tadi secara materi ini tadi kan fokusnya banyak di itu ya. Kalau di dalam pembinaan kan banyak itu, ada beberapa aspek yang perlu kita gali di situ. Ada beberapa 5 aspek dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, terus sosial budaya, sampai infrastruktur dan lain-lain yang intinya bagaimana kita bisa memperdayakan sehingga tujuan akhir adalah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi taruh itu. Ya mungkin itu dulu Mas Mana dulu. Secara penyampaianmu bagus, dan mudah-mudahan nanti juga ini ada beberapa materi tadi yang perlu disampaikan kembali. Terima kasih. Iya Pak. Thank you, Pak Tanto. Bisa langsung ditanggapi, Mas? Terima kasih, bisa Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya dan masukannya dia Pak Tanto. Jadi ada pun mungkin Bapak tanya tentang keefektifan dalam pembuatan pupuk organik tersebut sementara mereka masih sering pindah-pindah gitu Pak ya. Dan yang kedua apakah perlu dilakukannya demplot gitu. Yang pertama saya bisa jawab Pak, sebenarnya pupuk organik cair ini Pak sangat efektif Pak. Banyak sudah pembuktian, memang pernah saya lakukan sendiri secara pengamatan dengan penelitian kemarin juga dengan dosen saya. Ini membuat tanaman menjadi lebih segar Pak dan memperbaiki struktur tanah Pak. Jadi untuk jangka waktu yang panjang sangat baik dan sangat efektif Pak. Yang kedua kita bisa menghemat biaya Pak. Makanya saya bilang ini sangat efektif. Namun untuk pembuatan demplot Pak saya rasa tidak perlu Pak. Karena kalau kita penerapan kita bisa langsung ke lahan petani Pak. Jikapun nanti disetujui. Jadi untuk pembuatan demplot saya rasa tidak perlu Pak. Tapi kalau untuk efektifnya saya bisa jamin sangat efektif Pak. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, ya. Ini tanggapannya. Selanjutnya kami persilakan Pak Tan, nanti kalaupun masih ada tambahan monggo ya Pak Tanto. Ya. Yes, Pak. Siapa? Selanjutnya kami persilakan dari Selamat siang semuanya, Pak Renal. Terima kasih atas waktunya dan Pak Ferry juga yang sudah selesai menyampaikan dari tadi. Di sini sama seperti Pak Daniel sebelumnya, karena baru pertama kali dapat anak training dari GAP, saya merasa sangat terbantu dengan adanya mereka dan mereka juga sangat dan saya sangat mengapresiasi apa yang mereka lakukan selama ini. Kurang lebih 2 bulan lebih mereka berada di sini. Pekerjaan yang kita berikan, masukan yang kita berikan, mereka terima dengan baik dan mereka cepat juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan terutama juga kepada Pak Ferry. Saya lihat tanpa kita suruh untuk membuat atau pekerjaan yang sebelumnya sudah kita berikan, dia sudah inisiatif duluan. Misal seperti ada tamu atau apa, kita mungkin memerlukan misalnya seperti hal-hal yang kecil tapi berdampak, yaitu seperti minuman atau makanan untuk tamu-tamu yang ada, mereka sudah langsung tanggap dan bahkan jika ada tamu di sini mereka sudah sangat membantu kegiatan yang ada di sini dan dari tulang ikan yang dia berikan ini salah satu program CD CSR yang ada di sini, yaitu pengabdian pemberdayaan.
Nah, di desa kemarin kami juga ikut, dan di sana kegiatannya berlangsung dengan keadaan baik, dan pesertanya sangat merespon kedatangan kami di sana. Bahkan masyarakat di sana mau untuk lebih dibesarkan lagi program ini. Misalnya sepertinya kami kan kemarin ada pesertanya sekitar 15 orang, tapi dari pemerintah desa meminta undangannya lebih diperbanyak lagi seperti itu. Dan pematerinya luar biasa, Pak Ferry dapat memberikan yang terbaik di desa dan memberikan keyakinan dan pemanfaatannya yang sangat bagus di sana. Dan saya di sini sangat bangga dengan Pak Daniel dan Pak Ferry sudah melakukan yang terbaik, dan saya di sini tidak akan memberikan pertanyaan karena menurut saya mereka sudah sangat bagus di bidangnya masing-masing. Walaupun di bagian materi ini Pak Ferry lebih menonjolkan di bagian CD, sebetulnya di lapangan mereka juga terlibat langsung di bagian klaim, bahkan bagian pengamanan, dan setiap hari pun mereka sudah patroli ke lapangan bersama tim security. Jadi seperti itu Pak. Di sini saya sangat bangga dengan mereka berdua Pak. Baik, terima kasih Pak. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada Pak. Ya, kalau Ya. dari dengan Pak Daniel. Kalau Bu Iban dari tadi kayaknya bagus-bagus terus ini keduanya. Iya, saya bersyukur Pak karena dapat teman-teman di sini sangat bagus ya Pak. Saya bisa dijamin lah Pak ya. Daniel dengan Kemarin sudah saya hantam itu Pak Ronald. Selamat siang Pak Ronald dan Bapak Estate Manager yang kami cintai serta tim dari AOSSM. Ada tadi menarik memang ya. Ada yang di mana tadi? Slide berapa tadi? Nomor berapa? Ini halamannya. Yang pertama. Nah itu. Kemudian ya itu di atas peta itu. Memang ini kan tugas utama departemen ya. Tugasnya sebenarnya banyak sekali ya, Mas Ferry ya. Membina hubungannya apa ini sudah pasti. Tapi inti dari semuanya ini banyak sekali. Yang penting adalah berani dalam arti untuk hal-hal yang gitu ya, untuk hal-hal yang bisa mendasari selesainya setiap apa yang berhubungan dengan SSM ya, berani. Karena kalau tidak berani ya percuma kita jadi orang SSM. Kemudian yang kedua itu ada responnya cepat ya, respon. Nah, ini nanti coba ditambahin apa yang ada di situ. Jadi kemudian hal yang bisa diimplementasikan nanti ketika ada permasalahan di lapangan. Memang ini Pak Ronald, ini si Mas Ferry ini kemarin sama juga dengan Mas ini ya, Mas Daniel ya. Saya sempat kerasin juga itu, saya sempat bentak, bukan bentak ya apa ya, supaya fokus gitu ya. Karena kita nanti daripada kita kerasin sama pimpinan atau sama yang mendingan di lapangan kan nanti akan ditemui. Tapi alhamdulillah hasilnya ada ya. Penguasaan peta ya ini harus dikuasai ya. Peta konflik tadi, mapping sosial tadi yang disampaikan oleh Pak Estate Manager ya, itu harus dikuasai ya. Karena ketika itu tidak menguasai itu kita akan lambat nanti ya. Dapat beritanya dari, jangan sampai nanti dapat beritanya malah dari pimpinan tertinggi di sini, wah malu kita ya kan. Jadi itu tadi kita harus buka. Jadi di setiap desa tadi kita harus punya mata-mata kadang-kadang gitu, juga punya orang yang bisa jadi hubungannya dengan harmonis tadi bukan hanya ke stakeholder tapi ada orang kita di sana memberikan informasi sehingga ketika ada permasalahan sudah langsung kita tangkap ya gitu. Ini penguasaan itu Pak untuk mapping sosialnya Pak tadi ya, saya juga lupa tadi sampaikan ke Mas Andi tadi. Jadi itu perlu ini desa-desa itu mana yang konfliknya nanti tinggi, mana yang rendah ya, nanti merah, hijau, kuning, nah itu sampai itu nanti diberikan di sana. Kemudian coba tadi yang mana tadi? Bukan di bawahnya. Nah ini kalau secara apa ya
pendelegasian atau tugas yang sudah diberikan itu memang mereka sudah ada program penyelesaian dan tidak ada yang gantung ya. Hanya memang itu tadi kurang masih hati-hati gitu ya, masih hati-hati dan tidak mengejar, harusnya begitu langsung mengejar ke pimpinannya, ke atasannya, kemudian pimpinannya supaya itu tidak tertunda ya. Ada beberapa kasus atau case yang sudah dilakukan. Saya ingin bertanya ini ke Mas Ferry. Tadi Pak Tamto itu kan bertanya masalah pupuk. Saya bertanya masalah yang 3 tadi, PHBM, GRTT sama itu. Apakah ada kira-kira opsi lain selain itu meskipun itu adalah didasari dari peraturan yang ada ya. Apakah itu ada ini menyelesaikan klaim lahan itu tidak harus dengan pola kemitraan, penggantian GRTT atau tanaman kehidupan ya. Kalau corporate social responsibility itu adalah kan komitmen, kewajiban. Jadi tidak perlu ada gejolak baru ada CSR jangan ya. Itu karena komitmen, itu ada peraturannya. Nah, apakah ada nih pola-pola ini selain ini atau mungkin ada opsi atau ada pandanganmu untuk menyelesaikan isu-isu sosial yang berkembang di desa-desa binaan terdekat. Itu ya yang ini ya. Selain itu apa kiat-kiatmu ya, strategimu ya. Jadi strategi kita ini orang SSL itu punya strategi ya. Karena kita bisa jadi intel, bisa jadi reskrim, bisa jadi apa saja ya orang sosial itu. Ya, gitu. Strategimu apa untuk menjaga supaya kegiatan operasional, klaim lahan, kemudian isu-isu sosial yang berhubungan dengan internal atau eksternal itu bisa diatasi tanpa harus bola PHBM. Tapi ya ini kan isunya isu konflik lahan ya. Yang kira-kira apa ya bisa mengatasi ini selain pola-pola PHBM, tanam kehidupan atau GRTT. Terus ini Bapak-bapak, Ibu, memang GAP yang ada saat ini saya ada artis sendiri ya, si Mas Ferry dengan Mas ini ya, mereka punya kelebihan dan kekurangan bidangnya dan memang ada yang kadang semangat ya, laju gitu. Kayak Mas Ferry itu orangnya laju nih, kenceng nih. Saya agak khawatir juga ini, Pak Ronald ya. Kalau si Mas Daniel kan orangnya slow ya, kurang saset-saset gitu. Nah ini terlalu saset-saset ini si Ferry ini. Saya khawatir nanti kita bukan ya. Saya kalau Ferry ke lapangan saya agak ini juga kalau ketika ada illegal logging aja kemarin terlalu berani ya. Ya. Jadi kalau pada waktu itu harus ada strategi cara menegur orang. Ini jangan langsung to the point. Nah ini kemarin itu langsung to the point. Saya khawatir sensornya bunyi nanti itu kalau langsung to the point. Ya, diajak muter-muter dulu, diajak ngobrol, kalau ada permen kasih permen. Kemudian kita hantam dia gitu loh. Ketika luluh, down dia kita hantam. Hantam bukan berarti ini ya, kita turunkan ininya. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kelajuan. Ya, ketika ada pendampingan dari keamanan itu nggak ada masalah. Pas tidak ada di luar sana aman, di sini aman, di luar nanti tidak aman. Nah itu berbahaya ya. Boleh nggak? Tadi kemarin saya sudah sampaikan kiat-kiatmu ya untuk strategi itu salah satu adalah komunikasi. Nah ini kan di samping bakat juga perlu dipelajari dan contoh ya. Ketika ada case kemarin sudah kami ajak ke lapangan, ini caranya begini, komunikasinya begini, tertata, tersusun. Nah ini harus dipelajari ya Mas Kadil, Mas ini ya. Ya, cara komunikasi ya supaya orang tidak menegur, ini tidak harus membuat tersinggung orang ya, tidak harus membuat, tapi yang tadi melumpuhkan binatang buas tidak harus dengan cara membunuh atau apa gitu ya, dengan cara apa pasti bisa diisi ya. Artinya itu strategi-strategi yang kami kemarin sampaikan, saya yakin itu sudah mudah-mudahan bisa ini lah bertahap demi bertahap. Mungkin itu ya, kalau untuk ini saya siap Pak ini mempertanggungjawabkan teman-teman GAP seperti yang dulu-dulu yang memang ada kelebihan, ada ini tentunya. Terus kalau sudah nanti di tempat lain atau di mana itu tergantung nanti atasannya, pimpinannya untuk mengolah mereka. Tapi intinya saya optimis dengan teman-teman ini. Mudah-mudahan sambil terus berproses ke depannya perusahaan membutuhkan orang-orang seperti mereka ya.
tinggal mengisi saja ini, mengisi yang baik-baik ya. Ya semoga sukses. Saya mohon tadi ini bisa di pertanyaan saya tadi itu, karena itu nanti intinya ya, semakin R3, R4 itu banyak ini. Saya yakin strategimu tentang pembuatan pupuk itu sudah bagus, karena ini zaman sudah teknologi ya, tidak ada lagi lahan berpindah-pindah karena sudah habis lahannya sawit sama ini ya. Jadi kamu terus berkembang, berinovasi terus. Mungkin itu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa mencapai target yang diharapkan, dan ini mengangkat harkat martabat LNJ dan estate di sini. Jadi terus berkarya dengan sebaik-baiknya. Bisa tidak lanjuti untuk kelanjutannya. Terima kasih Pak Ronald, saya kembalikan ke Bapak. Thank you, terima kasih Pak. Baik. Pak Putu, monggo Pak. Halaman 11. Ada langsung Pak. Ya, Gas. itu mengenai peta administratif desa. Nah, ini kan ada beberapa desa nih yang pernah kamu temui kepala desanya atau warga. Satu, apakah mereka tahu peta ini? Kedua, kalau tahu bagaimana persepsi mereka tentang peta ini? Dan bagaimana kamu menjelaskan? Silakan. Ya, betul kan situ ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya, terima kasih juga untuk pertanyaannya Pak Putu. Mungkin ya selama ini yang saya jalani, jujur belum semua desa pernah saya jalani, tapi kecuali hampir semua desa saya jalani kecuali Longpejeng ya, Longpejeng belum pernah saya jalani Pak. Tapi selebihnya saya sudah pernah jalani dan hampir semua juga bertemu dengan kepala desa ataupun tokoh masyarakatnya. Jadi untuk peta ini Pak, saya tidak bisa memberikan fakta sebenarnya, saya mengamati gitu. Menurut penilaian saya, sepertinya mereka sebetulnya belum tahu tentang hal ini Pak. Belum tahu tentang hal ini. Jadi bagaimana respon saya untuk Yang tahu desa mana pernah kamu dengar? Desa mana pernah mendengar ini? Atau kepala desa siapa yang pernah mendengar? yang saya ingat bukan kepala desa Pak, tapi tokoh masyarakat dari desa Longnah Pak. Oh, nah. Iya, orang Pak Kensing kemarin pertama kita datangi. Oke. Mereka tahu Pak untuk ini, dan juga Ya, apa pendapatnya beliau tentang ini? kalau tentang peta ini mereka tidak ada komentar Pak, Komentar, ya? lebih berkomentar tentang perbedaan respon dari Inhutani dan PBA terhadap mereka. Mereka Maksudnya gimana perbedaannya? perbedaan gini Pak, perbedaan perhatian. Perhatian? Iya, perbedaan perhatian. Oh. Pihak masyarakat lebih menganggap Oh. kita PT PBA lebih peduli terhadap mereka dibandingkan Inhutani, tapi mungkin cukup sampai kita aja Pak untuk informasi. Tapi mereka lebih menganggap respon baik untuk kita ini dibandingkan Inhutani sendiri. Jadi itu kemarin Ini yang diarsir warna apa yang mau naik? yang Longnah ini diarsir warna kuning Pak, Oranye ya? kuning orange. Orange. Itu luas lah ya, sama desa yang merah ya. Kuning jauh dulu Pak ya. Jadi itu wilayah apa itu? Itu penggambaran perbedaan apa? Peta desa binaan itu kita yang letakkan sendiri atau dasarnya dari mana itu? Sumber petanya? Kalau sumber petanya Pak, pengetahuan saya dia didapat dari tim planning Pak. Planning dari mana dapatnya? Survei secara langsung Pak. Survei secara langsung. Jadi mereka sudah batas dulu itu? Iya Pak. Hah? Kalau batasnya itu hasilnya apa ya? Apa? Nanti kamu tanyakan sama mentor ya. Iya, Pak. Ini peta administratif desa ya, benar ya? Iya. Itu pemerintah yang menentukan. Oke. Pemerintah Nah, apakah daerah. itu ada dokumennya? Nah, kamu kasih cek. Cuma jangan mau bagi-bagi kemana-mana. Nanti seperti kaplingan apa namanya, roti pula ya kan? Wah ini punya paling banyak nih, harus dapat jatah berapa? Jangan juga. Gitu. Jadi bedakan wilayah administratif di desa dengan wilayah hutan. Nah, kalau kawasan hutan, nah itu seperti kemarin dari Kelinjo PHP itu kan, Iya, Pak. itu nggak bisa diubah ke area perkebunan, ya kan, kayak karet, sawit, dan perladangan nggak bisa. Itu udah pemerintah tentukan itu. Makanya dia ada konsesi PT Inhutani kan, Iya, Pak. nah, seperti itu ya. Jadi jangan salah persepsi pikirnya dia bisa ngelola itu pula, bukan. Ya, bukan itu ya. Itu sampaikan, kamu harus belajar ya. Baik Pak. Kemudian dulu project nomor 17.
Apa latar belakangmu membuat judul mengenai pembuatan pupuk organik? Latar belakangnya Pak, izin jawab Pak ya. Latar belakangnya karena di sana belum pernah dilakukannya pembuatan pupuk organik sehari ini Pak, belum pernah di sana dilakukan pelatihan. Kalau di tempat desa lain ada juga belum pernah membuat pesawat. Apakah kita membuat proyek pesawat terbang kayak Bibi? Gimana? Contohnya yang enggak ini. Apa dasarnya? Itu kan belum pernah kan? Saya juga ada latar belakang lain sebenarnya Pak. Nah, apa itu? Latar belakang lain saya lihat desa di sana memiliki potensi Pak, sumber daya alam, Potensi. terutama di bidang pertanian. Banyak juga di sana yang berprofesi sebagai petani gitu Pak. Banyak pekebun. Iya. Di dalam dari luar. Gimana? Banyak apanya Pak? Mereka berprofesi sebagai petani, juga banyak limbah pertanian namun tidak dimanfaatkan. Jadi itu salah satu latar belakangnya Pak. Saya mengambil itu Pak. Oke, pernah lakukan survei kepada mereka? Pernah Pak. Cuman survei yang saya lakukan tidak menggunakan formulir Pak. Nah, jadi Saya hanya berbincang sosialisasi non formal Pak. ngomong aja. Iya Pak. Ada pernah lihat laporan dari Ekositrop mengenai desa sekitar itu apa yang dibutuhkan oleh mereka sehingga kita bisa link dengan proyek kita Tidak sesuai? Belum belum pernah. pernah Pak. Ada bukunya juga, laporannya kan baca ya. Jadi apa yang mereka review atau mereka studi ya kan, ada studi kan, Ada. risetnya ada, surveinya ada, ilmiah itu bahkan ya kita bayar itu bisa kamu sesuaikan proyek sesuai enggak. Jangan nanti dari hasil survei dan riset mereka ya itu ke utara, kamu ke selatan, kan nggak nyambung. Jadi sebenarnya apa yang pelanggan butuhkan, kan kita punya customer itu kan, ya mereka tuh pelanggan kita, pelanggan desa itu, apalagi desa juga pelanggan kita, stakeholder kita bahkan kita ya. Jadi apa yang mereka butuhkan, nah, itu ditariknya ke sana, bukan apa yang kamu inginkan. Jadi bentuk apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang mereka, nanti biar proyeknya ini berkelanjutan, gitu ya, sesuai. Nah sebenarnya proyek-proyek ini di SSL juga dan yang lain itu harus ngeling dengan KPI kita dulu, ya kan? Kan setahun punya kita target tahunan Iya Pak. di jadi lupa performance indikator, ya kan? Target tahunan berapa yang mesti diselesaikan untuk pipeline-nya, ya kan? Nah, program apa lagi yang untuk CSR-nya kan ada itu. Nah, lalu itu diskusikan dengan desa dulu kan tentunya kan, karena kan CD kan gitu kan, pemberdayaan stok nggak nih, sesuai nggak nih kan gitu kan, udah sesuai baru kamu membuat program ya, dan buat program sendiri yang nggak sesuai dengan KPI kita ya. Ini namanya kalau dalam Lean visual stream mapping, dipetakan aliran nilai-nilai yang ada dalam aktivitas di SSL kita ya, jadi bukan ide orang per orang ya. Lalu 20 mengenai daun-daun tadi, daun tadi, lalu daun tadi ya. Oh yang ini Pak. Nah, ular tadi kan, Iya Pak. itu memang sumber ular itu. Kan saya disuruh lama juga, setahun juga kan. Itu kan ada pohon Dekat beringin. klinik ya Pak ya. Nah itu saya tahu itu ular. Masuk rumah saya udah sering itu ular. Tapi ular kecil-kecil kan. Iya Pak. Bahkan si Samsul pun digigitnya ular kan. Kurang tahu Pak. Nah, gigitnya jalan sore itu, baru dia ambil dulu dipukulnya kepalanya sampai mati. Ularnya. Jadi banyak itu memang ular di situ ya. Nah itu solusinya gimana? Ada usaha-usaha apa tuh itu ya, selain daripada kayu-kayu dan daun-daun ya. Lalu pupuk tadi, oke. Untuk ke depan coba dibagi antara Ferry dengan Daniel untuk area desa. Ini kan ada 5 atau 6 desa. 9. Nah, 9 desa bagi 2, kasih juga perlengkapan sepeda motornya diorderkan ya. Nah, baru mereka bisa kita programkan. Begitu. Jadi nggak saling tumpang tindih nanti kan. Sehingga terukur hasil mereka ya. Iya Pak. Saya pikir itu aja, Ferry, terima kasih. Kembali ke Pak Ronald. Ya, makasih Pak. Oke, Fer, banyak ini masukan ya. Baik Pak. Tolong diperbaiki, termasuk isu K3 ini ya. Tolong isu K3 lebih fokus terkait program kalian atau di departemen. Ini boleh jadi satu poin tambahan, ini kan secara umum lah ya. Kalau kamu lihat lingkungan, tetapi lebih kita di departemen kita itu apa yang kita lihat menjadi isu untuk perbaikan K3 ke depannya, khususnya dalam program kita itu atau apa. Jadi dilihat. Jadi ada perbaikan setiap hari. Harapan kita isu K3 departemen masing departemen ini menjadi salah satu perbaikan kita terkait K3 ke depannya. Jadi masing-masing tengah kalau menemukan
satu isu kecil saja kita perbaiki sehingga kedepannya kita K3-nya semakin oke gitu ya. Nah, kalau ini kan tentang lingkungan ya, walaupun ada hubungannya, saya harap ini kalaupun tetap dicantumkan, tetapi ada yang lain lagi tambahannya ya. Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. sama yang kita bahas tadi memang cukup bagus. Saya melihat cukup oke ya, sudah tampil ke desa, sudah menjadi penyuluh di sana sesuai dengan jurusanmu. Ya, sampai cek tadi manajemen. Kamu jurusan apa? Ferry? Perkebunan, Pak. Perkebunan ya. Program studi penyuluhan Inilah perkebunan. pentingnya nggak mesti orang hukum di SSL itu sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga orang SSL akhirnya banyak wawancara teman-teman dari kehutanan sendiri memang ini Pak, kayak peraturan supaya mereka tahu tentang hutan. Saya setuju Pak. Kalau bisa SSL ke depan dari kehutanan ke pertanian ke perkebunan gitu. Iya, memang bagus juga. Jadi tidak melulu kita kayaknya fokusnya ke hukum gitu ya Pak. Hukum ya. Nah, karena memang mereka fungsinya ya penyuluh dan Pak, mensosialisasikan program-program. Bukan menanggulangi, itu mencegah. Mencegah, jadi mencegah. Pak. Siap. Oke. Nah, ini tadi tulang ikan udah dibahas sama Pak Putu. Ini memang pola pikirnya kita masih langsung udah solusi. Ini sebenarnya kayak ditaruh itu udah solusi itu jadi masalahnya itu. Solusinya apa? Nanti kan kedepannya udah langsung buat pupuk organik. Sebaiknya jalan-jalan ke desa lihat dulu apa yang menjadi masalah. Mungkin satu masalahnya sulitnya ditemukan pupuk di sana, sehingga nanti alternatif ujung-ujungnya kita bikin namanya pupuk organik ini gitu ya. Jadi pola pikirnya lebih diluruskan dulu, kita fokus seperti yang diajarkan, gimana cari masalah itu, semua itu masalah itu ya dari kita berbicara dari zaman waste. Banyak masalah-masalah di situ apa aja. Nanti kalau kita berbicara di situ dicari dulu, oh dari desa ini kita lihat jalan gitu ya. Ya desa sekitar sini apa sih yang jadi masalah petaninya? Oh pupuk ternyata sulit ditemukan, itu kan jadi satu masalah. Lalu apalagi misalnya air sangat sulit sana sumber air. Lalu nanti dari beberapa banyak masalah akhirnya Mas Ferry bisa mempatekokan atau membuat skala. Menurut kita ini yang paling utama untuk dilakukan, yaitu menangani masalah pupuk, sehingga agak ujuk-ujuk kita hanya membuat pupuk organik aja. Jadi kalau berhubungan terhadap pupuk ya tujuannya supaya misalnya nih tidak gagal panen desa ini, pembina kita ini, salah satu programnya kita nanti pembuatan pupuk organik kan gitu. Tapi kita juga bisa juga jangan-jangan kita buat pupuk organik ternyata nggak dibutuhkan di sana, itu jadi salah satu poin. Atau ternyata mereka putus di tengah jalan gagal lagi panennya, tapi sebenarnya kita bisa juga, ini salah satu poinnya, bisa juga kita cari kerjasama dengan distributor lain untuk membantu memasukkan pupuk ke mereka. Itu juga salah satu poin gitu. Jadi tulang ikannya jangan di skala kecil kan, justru ini skala kecil yang menjadi solusinya tadi yang di kepalanya itu. Nah, jadi pola pikirnya masih terbalik nih ya. Udah punya ini langsung di situ dijadikan, belum pernah ada pembuatan pupuk organik, jadi tujuannya supaya ada pupuk organik gitu ya. Paham maksud tanya saya ya. Paham, Pak. Nah coba lebih diluaskan, siapa tahu tuh misalnya di desa itu ada solusi-solusi yang lain. Nah yang ditanyakan Pak Putu tadi benar, sebelum kita sampai ke sini itulah yang jadi landasan alasan yang tadi ditanya Pak Putu tadi sebenarnya. Masalahnya apa sih menjadi dasar kita lari ke sana gitu loh. Pertama di desa ini jadi gagal panen. Gagal panennya adalah ini sulitnya ditemukan. Terus ada banyak masalah. Salah satu misalnya masalahnya sulitnya pupuk ditemukan, banyak terjadi kekurangan air, apa-apa segala macam. Ada 4. Dari 4 ini bisa dipadekokan tuh. Ternyata yang masalah dominan adalah pupuk. Oke, saya take over pupuk. Berarti sulitnya pupuk di desa ini. Nanti solusinya ini Bapak penyeluruhan tadi, cara membuat pupuk organik sebagai pengganti pupuk anorganik tadi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Saya hanya dapat sama saya cuma setengah hari. Pak Erin yang dikerjakan setengah hari, memang ini jadi PR kita. Memang harus saya dalami sendiri lagi. Ini PR ini masih tulang ikan ini masih, kalau Pak Putu melihat sebenarnya masih sangat ini. Pak Putu udah ahlinya di situ. Saya tuh sampai belajar ke beliau. Tetapi
Ini PR ini kayaknya belum sampai sekarang saya belum pernah ada puas ulangikan ini nih. Sampai sekarang. Ngomong sebagai adik-adik GAP belum dipakai sebagai alat bantu, malah jadi bingung. Kadang-kadang WA Pak gini tulangikan gitu ya. Oke, tapi secara keseluruhan kita nggak melihat ini, tapi kinerjanya yang paling utama dari hasil apa yang disampaikan mentor, juga badinya di sana Bu Iban. Saya nggak tahu kalian kasih apa Bu Iban sama Pak Muji dari tadi memuji-muji kalian. Ya, Pak. Saya cukup oke Pak. Ya. Oke, yang paling penting adalah respon usernya kalian. Kalau ini bukan nggak kita anggap, tetapi ini penting juga. Tapi saya paling penting itu di situ melihat pertumbuhan kalian. Kalian di tempat yang tepat, kalian di sana pimpinan kalian, Pak Putu juga berarti mengembangkan kalian, Pak Muji juga kan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan closing 1-2 menit Pak sebelum kita silakan anaknya untuk menutup. Cukup, Pak. Baik. Atau mau kamu respon apa yang menjadi tanggapan saya tadi? Silakan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Jadi saya ingin menyanggah Pak yang tadi yang melihat masalah. Memang saya lupa menyampaikan tadi Pak, apa juga latar belakang saya ingin melakukan itu gitu Pak. Sebenarnya juga suatu kritik bagi mereka ingin mendapatkan pelatihan Pak, juga mereka membuat surat permohonan kepada PBA kemarin Pak. Jadi ibaratnya gayung bersambut, jadi disitulah Pak saya lakukan kesempatan tersebut Pak. Jadi itu saja yang mau ingin saya tambahkan untuk penyampaian kita tadi Pak. Oke, baik. Menurut kamu sama juga ada situ apa yang perlu kita tambahin di program GAP yang untuk membantu kalian khususnya SSL hanya cuma 1 hari di sana kan? Jadi masalah kita juga ini khusus karena SSL udah bakalan habis nih. Orang Pak Tantau sekarang kalau untuk GAP wajib dari HO kita undang. Kadang-kadang satu rombongan orang 8 nanti kita tuntut lagi lebih dalam. Orang 8. Ya Pak, nanti kita tingkatkan lagi Pak. Dan kita tambahin lagi kemarin kalau seharian kayaknya cacaran juga ya Pak dari awal. Dan Ya, bisa. SD yang pernah dijalankan untuk program-program itu bisa juga jadi adik-adik berpikir bahan untuk mereka nanti sebelum ini ya. Ada contoh-contoh yang sukses, misalnya seperti ini pernah melakukan penyuluhan, bisa kita jadikan satu materi kan gitu adik-adik ini. Kami bisa siap bantu, misalnya nanti ada ini. Oke, Pak Beri ada yang mau ditambahkan Pak? Untuk Pak siapa Daniel? Mumpung kamu ada di situ, masukkan untuk kita. Segala kesempatan yang diberikan, mulai dari awal saya memasuki LND dengan pembekalan materi yang cukup bagi saya, mengantarkan saya hingga ke tempat ini, di mana saya bisa melakukan presentasi. Apapun hasilnya saya percaya Pak, itulah yang terbaik diberikan oleh Badi, mentor saya, dan estate manager, dan juga penilaian Bapak-Bapak sekaligus. Saya juga berterima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah telah hadir, menyempatkan waktunya menghadiri presentasi saya, memberikan masukan-masukan berharga bagi saya yang bersifat ke depannya untuk membangun. Saya percaya masukan itu untuk saya lah Pak utamanya. Saya berterima kasih banyak untuk itu Pak, tidak ada yang lebih berharga daripada masukan dari Bapak sekalian. Saya doakan Bapak sekalian dan Ibu sekalian sehat dimanapun berada, dilancarkan rezekinya, dibalas Tuhan semua kebaikannya. Amin. Mungkin iya, Oh iya no, yang ngono kuwi. Amin. Oke. Jadi begitu juga Pak Ranal. Semoga pihak LND semakin baik ke depannya Pak ya. Amin. Lagi. Semoga ke depannya Pak LND lebih baik ke depannya, lebih berkembang Amin. Amin. dan dicukupkan semuanya Pak. Iya, Pak. Amin. Ini asal betul ini berarti ya. Amin. Kata Pak. Semoga juga kita nanti ke depannya dilimpahi rezeki Pak. Amin. Keluarga kita diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya Pak. Itu Amin. Sekarang dimurahkan jodoh lagi ya. Dan dimurahkan Pak. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Uji. Terima kasih. Ya, makasih tepuk tangan untuk Mas Ferry. Ya, selamat ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ini. Sukses ya. Ini ya. Oke.
kita langsung masuk ke plantation. Iya.